dan sekaligus memproses sampai mana penyidikan ini. Oke, nah, disampaikan juga bahwa beberapa bulan yang lalu Bapak Insinyur Joko Widodo membentuk tim hukum yang kami adalah anggota dari tim hukum itu yang diketuai oleh saya sendiri. Tim hukum bukan penasihat hukum, ya. Tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo itu sudah dibentuk ada 1 bulan, 2 bulan yang lalu saya sapa, dan ini saat ini kami akan memberikan keterangan dan termasuk beberapa pelaporan yang dilakukan pihak teroris ya terhadap para relawan itu juga kami akan menangani seluruhnya. Jadi seluruh persoalan hukum yang timbul baik saat ini maupun ke depan itu akan kami pelajari dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada saat ini, termasuk teman-teman relawan dan beberapa podcaster yang dilaporkan, ya. Jadi intinya kedatangan saya di sini pemeriksaan tambahan, selain itu mengcross-check beberapa laporan dan juga menyampaikan kepada Polda Metro untuk minggu depan. Ini sudah habis waktu nih. Saya rasa dilanjutkan saja untuk pemeriksaan ahli bagi tersangka karena haknya sudah diberikan. Jadi jangan juga nih ada opini lagi nih berkembang bahwa ini sudah lewat waktu dan lain-lain sebagainya. Padahal ini kesempatan yang kita berikan kepada pihak tersangka untuk mengajukan saksi ahli, ya, seperti apa yang diajukan pada saat gelar perkara khusus. Karena gini, rekomendasi gelar perkara khusus itu mewujudkan untuk pemeriksaan pemeriksaan ahli mereka. Itu yang pertama. Terus status tersangka itu tetap tidak dicabut, ya. Berbeda dengan yang diajukan Egy Sujana dan DHR, yaitu dia mengajukan restoratif justice, ya kan. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman kira-kira lagi terkait SP3 atau apa yang diminta? Berarti penegasan hari ini dipanggil begitu ya? Dipanggil dan diperiksa dan juga mengajukan beberapa tujuan kami juga, kami ingin menyampaikan kepada Polda Metro bahwa ini cukup, is enough. Is enough, tolong segera limpahkan lagi kembali. Ya, karena kita sudah mulai ditantang nih bahwa daluarsa dan lain-lain sebagainya atau lewat waktu. Ya, sehingga batal demi hukum. Nah, sekarang saya sampaikan kepada publik pembelajaran yang dinamakan batal demi hukum itu, ya, yang pertama adalah kriterianya nebis in idem, meninggal dunia, ya, tidak didapatkan cukup bukti, ya. Terus satu lagi itu ada 4 ya kalau nggak salah, nebis in idem, meninggal dunia, terus kemudian tidak cukup bukti, itu baru bisa batal demi hukum. Ada satu lagi saya nggak hafal, tapi sampaikan kepada publik bahwa kita jangan dibodohi. Batal demi hukum itu ya harus dipahami. Batal demi hukum itu harus meninggal dunia. Emang ada yang meninggal? Ada yang meninggal nggak, teman-teman wartawan? Nggak ada. Kalau ada saya mau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Berarti batal demi hukum tuh. Nah, itu. Jadi apapun itu, alasan-alasan itu, instrumen hukumnya tetap adalah SP3. Ya, instrumen hukumnya gitu. Nah, nanti setelah saya dalam apa aja pertanyaan nanti akan saya sampaikan juga publik bahwa seperti ini. Tetapi apapun itu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini saya akan mendesak Polda Metro untuk minggu depan segera mengirim berkas perkara. Karena saya adalah delas pemeriksaan, mungkin saya adalah delas pemeriksaan, ya, dari pihak pelapor. Oh, masih alasannya kenapa ini perlama? Bukan perlama, ini adalah rekomendasi gelar perkara. Memberikan kesempatan mengajukan saksi ahli bagi pihak tersangka. Ya, bukan tindak pidana. Ada satu lagi ya, bukan tindak, saya ingat nih, bukan tindak pidana kalau bisa batal demi hukum. Nah, pertanyaannya, kalau bukan tindak pidana kenapa masih bertahan tersangkanya? Itu yang pertama. Terus meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Kan yang meninggal. Ya kan? Harus lanjutlah. Ini P19 kok. Pemenuhan P19 adalah pemenuhan petunjuk jaksa. Clear itu. Tidak ada yang emang daluarsa. Emang ada batas waktunya. Kapan? Di KUHP mana? Nah, ini kita berbicara batal demi hukum ya. Jadi ini ngawur ini. Saya rasa ini hal-hal yang nggak relevan dan tidak diizinkan oleh hukum. Nah, paling tidak
kalau memang mau mengajukan SP3 ya tentu instrumennya ya restoratif gitu loh. Ya, gitu ya. Nah, terus Dan dari Pak Refli Harun katanya masih diperiksa kurang dalam memangnya. bukan kurang dalam. Jadi gini, pemeriksaan itu wajib betul-betul kalau teknis penyidikan itu gini. Di alat bukti dan BAP. Yang alat bukti sudah terang, tapi BAP harus seterang rembulan. Sehingga ini untuk menerangkan kembali apa saja yang akan ditanyain, nanti kita lihat penyidik. Apakah ini pendalaman atau kurang dalam? Nah, itu ucapan ngawur itu. Ya memang itulah proses penyidikan. Artinya petunjuk jaksa harus dipenuhi gitu. Biar kita jangan berikan ruang lah buat mereka untuk bisa ada celah hukum. Tadi kemarin sih masih bisa kita berikan sedikit celah melalui gelar perkara. Nah, kalau mereka merasa keberatan dan kurang dalam, ya prapit dong, kan gitu. Selesai, clear and clear. Gitu loh. Kita jangan bermain opini. Tapi nggak apa-apa, bermain opini tidak akan menghasilkan apa-apa bagi tersangka. Oke? Nah, sekarang saya mau diperiksa dulu. Nanti kita coba lihat apa pertanyaannya. Tetapi yang inti adalah saya akan mendesak penyidik untuk minggu depan segera lakukan pelimpahan berkas kembali, ya. Ada pesan dari Pak Jokowi soal kasus ini? Pesan dari Jokowi. Pesan Pak Jokowi on the track, tetap pada koridor hukum, masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli-ahli yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah, yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan, dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih, karena itu adalah instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain, ya. Gitu. Jadi Pak Jokowi berpesan bahwa ini harus masuk ke ranah peradilan. Oke, satu lagi dari saya. Terakhir ya, dari saya ya. RRT siap-siap kau ya. Oke. Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Oke. Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrimum untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrimum meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Nah, itu dari saya. Oke. Ya, begitu ya teman-teman. Oke, ada lagi? Nanti setelah ini ya. Oke? Oke, makasih ya. Bapak namanya siapa? Ya, cuma